Tahukah kamu bahwa seorang raja besar di tanah Jawa pernah menjalani hidup sebagai pengembara miskin yang dipandang rendah, diusir dari istana, bahkan hampir kehilangan nyawanya karena fitnah? Ia bukan bangsawan kaya, bukan pula pewaris tahta sejak lahir. Namun, takdir membawanya menempuh jalan penuh penderitaan, pengasingan, dan ujian berat. Inilah kisah Jaka Tingkir, seorang pemuda sederhana yang dengan kesabaran, keberanian, dan keteguhan iman akhirnya bangkit menjadi pemimpin besar yang namanya dikenang sepanjang sejarah Jawa. Halo sahabat pencinta cerita Nusantara, selamat datang di channel ini, tempat kita menyelami kembali legenda-legenda Jawa yang syarat makna, nilai sejarah, dan pesan kehidupan yang mendalam. Melalui cerita-cerita ini, kami ingin mengajak Anda mengenal perjalanan tokoh-tokoh besar yang lahir dari kesederhanaan dan perjuangan. Sebelum kita masuk ke kisahnya, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan share video ini. Dukungan sederhana dari Anda akan menjadi semangat besar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita inspiratif lainnya. Di sebuah desa kecil bernama Pengging, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Mas Karebet, yang kelak dikenal sebagai Jaka Tingkir. Ia adalah putra dari Ki Ageng Pengging, seorang tokoh yang disegani karena ilmu agama dan kepemimpinannya. Namun kehidupan Mas Karebet sejak kecil telah dibayangi oleh kesedihan dan kehilangan. Ayahnya dituduh memberontak terhadap Kesultanan Demak dan akhirnya dihukum mati. Sejak saat itu, keluarga Mas Karebet hidup dalam kesederhanaan dan pengawasan. Meski tumbuh tanpa sosok ayah, Mas Karebet tidak larut dalam dendam. Ia dibesarkan dengan ajaran kesabaran, kejujuran, dan keberanian. Sejak kecil, ia telah menunjukkan sifat yang berbeda dari anak-anak seusianya. Tubuhnya kuat, pikirannya tajam, dan hatinya penuh empati terhadap penderitaan orang lain. Ia sering membantu warga desa tanpa mengharapkan balasan, sehingga perlahan ia dikenal sebagai pemuda yang rendah hati dan berjiwa kesatria. Namun, bayang-bayang masa lalu ayahnya terus mengikuti langkahnya. Banyak orang memandang Mas Karebet dengan curiga, seolah darah pemberontak mengalir dalam tubuhnya. Perlakuan itu tidak mematahkan semangatnya, justru menguatkan tekadnya untuk membuktikan bahwa dirinya bukan ancaman, melainkan seseorang yang layak mengabdi kepada negeri. Di dalam hatinya tumbuh keinginan besar untuk pergi ke Demak dan mengabdikan diri kepada Sultan. Ia ingin menunjukkan kesetiaan dan membersihkan nama keluarganya. Dengan bekal tekad dan doa, Mas Karebet mulai mempersiapkan perjalanan panjang yang akan mengubah nasibnya. Ia tidak tahu ujian apa yang menantinya, tetapi ia yakin bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari takdir besar yang telah digariskan untuknya. Dari desa kecil Pengging inilah, perjalanan seorang pemuda sederhana dimulai. Perjalanan yang penuh penderitaan, ujian, dan pengorbanan menuju takdir besar sebagai pemimpin yang kelak dikenang sepanjang masa. Dengan tekad yang telah bulat, Mas Karebet meninggalkan desa Pengging dan memulai perjalanan panjang menuju Kesultanan Demak. Ia berjalan kaki menyusuri hutan, ladang, dan perkampungan. Hanya berbekal pakaian sederhana serta doa dari orang-orang yang mencintainya. Perjalanan itu bukan sekadar perpindahan tempat, melainkan ujian awal yang mengasah keteguhan hati dan ketahanannya menghadapi kehidupan. Di sepanjang jalan, Mas Karebet menghadapi berbagai kesulitan. Ia sering menahan lapar, tidur di alam terbuka, dan harus waspada terhadap bahaya perampok serta binatang buas. Namun setiap cobaan justru menguatkan jiwanya. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada otot dan senjata, tetapi juga pada kesabaran dan keyakinan. Dalam pengembaraannya, Mas Karebet bertemu dengan para ulama, petapa, dan pendekar. Dari merekalah ia menimba ilmu agama,
kebijaksanaan hidup, dan kanuragan. Ia belajar mengendalikan diri, menata niat, dan menggunakan kekuatan hanya untuk kebaikan. Perlahan, kemampuan fisik dan spiritualnya berkembang pesat, membuatnya semakin matang sebagai seorang pemuda. Selama perjalanan itu pula, Maskarabet mulai dikenal dengan sebutan Jaka Tingkir. Nama tersebut menjadi simbol perubahan dirinya, dari anak desa yang terluka oleh masa lalu, menjadi pengembara yang siap menghadapi masa depan. Meski sering dipandang rendah karena penampilannya yang sederhana, Jaka Tingkir tidak pernah merasa hina. Ia tahu bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh pakaian atau harta, melainkan oleh sikap dan perbuatannya. Ketika akhirnya gerbang Demak mulai terlihat dari kejauhan, hati Jaka Tingkir dipenuhi rasa harap dan cemas. Ia sadar bahwa di sanalah nasibnya akan diuji lebih berat. Apakah ia akan diterima atau kembali ditolak seperti masa lalu ayahnya? Dengan langkah mantap dan doa yang tulus, Jaka Tingkir melangkah menuju Demak, siap menghadapi takdir yang telah menantinya. Sesampainya di Kesultanan Demak, Jaka Tingkir dihadapkan pada dunia yang jauh berbeda dari kehidupan desa dan pengembaraannya. Istana Demak berdiri megah, dipenuhi para bangsawan, prajurit, dan ulama besar. Bagi seorang pemuda sederhana seperti Jaka Tingkir, tempat itu terasa asing dan penuh tantangan. Namun, tekadnya untuk mengabdi membuatnya berani melangkah maju. Kesempatan itu datang ketika seekor kerbau liar mengamuk di alun-alun Demak. Kerbau tersebut menyerang siapa saja yang mendekat, membuat rakyat dan prajurit ketakutan. Tak seorang pun berani menghadapi hewan buas itu. Melihat keadaan tersebut, Jaka Tingkir memberanikan diri maju. Dengan ketenangan dan kekuatan yang ia miliki, ia berhasil menaklukkan kerbau itu tanpa melukai siapapun. Keberaniannya mengejutkan banyak orang. Peristiwa itu menarik perhatian Sultan Trenggana. Sultan memerintahkan agar Jaka Tingkir dibawa menghadap ke istana. Di hadapan sang sultan, Jaka Tingkir menunjukkan sikap rendah hati dan tutur kata yang santun. Ia menyampaikan niatnya untuk mengabdi kepada Demak dengan tulus, tanpa ambisi kekuasaan. Ketulusan itulah yang membuat Sultan Trenggana terkesan. Jaka Tingkir pun diangkat menjadi prajurit istana. Sejak saat itu, ia menjalani kehidupan baru yang penuh disiplin dan tanggung jawab. Ia mengabdi dengan sepenuh hati, selalu menjalankan tugasnya dengan jujur dan setia. Keberanian, kecakapan, dan kerendahan hatinya membuatnya perlahan mendapat kepercayaan Sultan. Namun, keberhasilannya juga menimbulkan rasa iri di kalangan bangsawan dan prajurit lain. Fitnah mulai beredar, menuduh Jaka Tingkir mencari muka dan menyimpan ambisi tersembunyi. Meski demikian, ia memilih diam dan terus membuktikan dirinya melalui tindakan, bukan kata-kata. Di balik segala pujian dan fitnah itu, Jaka Tingkir tetap teguh pada niat awalnya, mengabdi dengan jujur dan menjaga kehormatan Demak. Babak kehidupannya sebagai abdi kerajaan pun menjadi awal dari ujian-ujian yang jauh lebih berat, yang kelak akan menentukan arah takdirnya. Kepercayaan Sultan Trenggana kepada Jaka Tingkir yang semakin besar justru memantik rasa iri dan dengki di hati para bangsawan istana. Mereka merasa kedudukannya terancam oleh seorang pemuda yang bukan berasal dari kalangan bangsawan. Dari bisikan kecil, fitnah pun berkembang menjadi tuduhan serius bahwa Jaka Tingkir menyimpan ambisi tersembunyi dan berpotensi mengguncang kestabilan kerajaan Demak. Fitnah itu akhirnya sampai ke telinga Sultan.
Meski hatinya bimbang, Sultan Trenggana memilih bersikap hati-hati demi menjaga ketenangan istana. Jaka Tingkir dipanggil menghadap dan diberi perintah untuk meninggalkan Demak sementara waktu. Keputusan itu bagai petir di siang bolong. Namun Jaka Tingkir menerimanya tanpa protes. Ia yakin bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Dengan langkah berat namun hati lapang, Jaka Tingkir meninggalkan Demak. Ia kembali menjalani hidup sebagai pengembara. Di berbagai daerah yang ia singgahi, Jaka Tingkir membantu rakyat kecil, melindungi mereka dari penindasan, dan mengajarkan nilai keadilan. Ia hidup sederhana, jauh dari kemewahan istana, tetapi jiwanya justru semakin kuat dan matang. Di masa pengasingan itu, Jaka Tingkir memperdalam laku spiritualnya. Ia bertapa di hutan dan pegunungan, menenangkan batin, serta mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dari proses panjang tersebut, lahirlah kebijaksanaan dan keteguhan hati. Ia belajar bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang kekuasaan, melainkan tentang pengabdian dan tanggung jawab. Sementara itu, kabar tentang ketulusan dan kebaikan Jaka Tingkir mulai terdengar kembali di Demak. Sultan Trenggana perlahan menyadari bahwa fitnah telah menutupi penilaiannya. Dengan rasa penyesalan, Sultan pun memerintahkan agar Jaka Tingkir dipanggil kembali. Pengasingan yang pahit itu ternyata menjadi jalan pendewasaan, mempersiapkan Jaka Tingkir untuk peran yang jauh lebih besar dalam sejarah tanah Jawa. Setelah kembali ke Demak, Jaka Tingkir tidak lagi dipandang sebagai pemuda biasa. Pengalaman pengasingan telah menempa jiwanya menjadi lebih matang dan bijaksana. Sultan Trenggana menyambutnya dengan penuh kepercayaan dan menugaskannya pada peran yang lebih besar dalam pemerintahan. Kesetiaan, keberanian, dan kerendahan hati Jaka Tingkir menjadikannya sosok yang dihormati, baik oleh prajurit maupun rakyat. Ketika Sultan Trenggana wafat, Kesultanan Demak mengalami masa sulit. Perebutan kekuasaan dan konflik internal mengancam kestabilan kerajaan. Dalam situasi kacau itu, Jaka Tingkir tampil sebagai penengah yang bijaksana. Ia tidak tergesa-gesa mengejar kekuasaan, tetapi berusaha menjaga ketertiban dan melindungi rakyat dari penderitaan akibat perebutan tahta. Melihat keteguhan dan kepemimpinannya, para ulama dan tokoh penting memberi kepercayaan kepada Jaka Tingkir untuk memimpin wilayah Pajang. Ia diangkat sebagai Adipati Pajang dan memerintah dengan adil. Di bawah kepemimpinannya, Pajang berkembang menjadi wilayah yang makmur dan aman. Rakyat merasakan kehadiran pemimpin yang tidak hanya berkuasa, tetapi juga peduli. Seiring berjalannya waktu, peran Jaka Tingkir semakin besar. Dengan dukungan para ulama dan rakyat, ia mendirikan kerajaan Pajang dan bergelar Sultan Hadiwijaya. Dari seorang anak desa yang hidup dalam keterbatasan, Jaka Tingkir kini menjadi raja besar yang disegani. Namun ia tidak pernah melupakan asal-usulnya. Kesederhanaan dan kebijaksanaan tetap menjadi landasan kepemimpinannya. Legenda Jaka Tingkir pun berakhir bukan dengan kemegahan semata, melainkan dengan pesan kuat tentang perjalanan hidup. Takdir besar tidak datang secara instan. Ia ditempa melalui penderitaan, kesabaran, dan ketulusan. Dari pengembara miskin hingga menjadi raja, Jaka Tingkir membuktikan bahwa siapapun dapat mencapai puncak jika tetap setia pada nilai kebaikan dan pengabdian. Kisah Jaka Tingkir mengajarkan kita bahwa asal-usul seseorang bukanlah penentu masa depan. Dari seorang anak desa yang kehilangan ayah, hidup dalam kemiskinan, dan bahkan difitnah oleh orang-orang di sekitarnya, Jaka Tingkir mampu membuktikan bahwa kesabaran, keteguhan hati, dan kejujuran adalah kunci meraih takdir besar. Perjalanan hidupnya mengingatkan kita bahwa setiap ujian, pengasingan, dan penderitaan bukanlah akhir, tetapi bagian dari proses pendewasaan diri. Kisah ini juga menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati lahir dari pengabdian, bukan ambisi semata. Jaka Tingkir tidak mengejar kekuasaan untuk dirinya sendiri,
tetapi selalu menempatkan rakyat dan kebenaran di atas segala-galanya. Dari seorang pengembara sederhana hingga menjadi raja yang dihormati, ia menjadi simbol bahwa ketulusan, keberanian, dan kebijaksanaan akan selalu menemukan jalannya, meski dunia tampak tidak adil. Semoga legenda ini menginspirasi kita untuk tetap tegar menghadapi cobaan, menghargai proses, dan tidak pernah menyerah pada tantangan hidup. Terima kasih telah menyimak kisah Jaka Tingkir hingga akhir. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah Nusantara yang penuh makna. Sampai jumpa di video berikutnya, dan mari terus lestarikan cerita-cerita warisan budaya Indonesia yang syarat nilai moral dan inspirasi.